ada di desa paling ujung. Dia itu melihat ada perempuan. Awalnya itu dadanya mengeluarkan api. Kita lihat gini. Selamat datang di Selamat malam kawan muda. Perkenalkan saya David Willy dan selamat datang di Enigma. Enigma adalah segmen terbaru dari Media ID yang menceritakan hal-hal di luar nalar dan logika manusia. KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu kegiatan perkuliahan yang dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran di dunia perkuliahan kepada masyarakat. Namun apa yang terjadi? Memang KKN tersebut ada hal lain yang terjadi di balik itu. Jadi untuk episode pertama kali ini kita sudah kedatangan tamu Mas Wendy. Selamat datang Mas Wendy di Enigma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di sini kita mendengar Mas Wendy apakah ada pengalaman ya mengenai KKN ya? Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan dari awal, dari sebelum berangkat, kemudian ada apa mungkin sekarang Wendy. Oke. Kejadian ini berawal ketika perkuliahan di semester 6 di salah satu kampus Surabaya lah. Waktu itu memasuki perkuliahan KKN ini itu lebih tepatnya pada bulan Mei 2018. Nah, saat itu kita berangkat KKN dari Surabaya, dari kampus itu ke sebagai lokasi kita KKN. Jadi lokasi KKN-nya Kita waktu itu berangkat beberapa bis, terus kemudian nyampe di itu siang. Yang kita ditempatkan di balai RW atau balai desa, karena sebulan sebelumnya itu pihak kampus sudah berkoordinasi tentang masalah KKN ini dengan warga setempat. Waktu hari siang kita sampai di sana, itu nggak ada kejadian apa-apa mas, masih ya normal lah, ya? aman. Kemudian ada pembagian tempat tinggal sementara untuk kita melakukan KKN di sana. Waktu itu saya kelompok berapa itu lupa. Yang pasti saya rumah tinggal sementara itu ada di desa paling ujung. Lokasinya berada di ujung desa. Untuk rumah tempat tinggalnya sementara itu ya. Walaupun kami selama 1 minggu. Kemudian di tempat tersebut itu kan ada cewek cowok lah mas. Itu masih juga. Kita nggak dicampur yang satu tempat itu. Kita yang cowok-cowok itu dikelompokkan sama kelompok lain jadi satu di tempat. Kemudian yang cewek juga begitu dikumpulkan dalam satu rumah kelompok. Nah waktu itu pasca datang saya bersih diri sama teman-teman baru sampai rumah itu kan bersih diri. Kemudian sorenya itu kita dapat kiriman makanan dari kampus. Makan, kita persiapan. Kemudian malamnya itu saya ke rumah si kelompok cewek karena mau rapat. Itu membahas kegiatan kami waktu KKN itu. Nah, dari situ mulai ada keanehan mas. Waktu setelah kita mau rapat itu. Awalnya saya ini nggak tahu background rumah si tempat tinggal cewek ini seperti apa, saya nggak tahu. Ya, selayaknya rumah pada umumnya. Saya ke kamar mandi sendiri, kemudian ambil makan jajan-jajan itu ya di kamar itu sendiri. Nggak ada pikiran yang horor atau gimana gitu kan. Rumahnya normal ya? Normal, bersih. tapi memang ya bersih. Gimana? Tapi memang agak remang-remang.
rapat mulai itu ya berjalan pada umumnya normal. Agak lama itu sekitar pukul 8 malam. Itu tiba temanku ada yang dia bawa, dia itu kebetulan tugasnya notulensi. Catat hasil rapat itu, dia nih kok lihat, dia kan bawa kayak papan kecil itu buat tulis. Nah itu dia tuh nggak perhatikan teman-teman, tapi dia itu sih tulis. Nah saya kira ini nulis soal hasil rapat atau yang penting-penting dicatat. Sampai suatu ketika dia itu tiba-tiba banting pulpen, terus dia nangis. Itu saya kaget sama teman, soalnya dia teriak histeris. Oh ya, waktu itu rapat untuk satu kelompok itu sekitar kurang lebih 13 orang satu kelompok. Itu 13 orang laki-laki, perempuan atau campur 13 ya, orang ya? Itu untuk kelompok saya sendiri 13 orang itu. Jadi 13 orang, 12 orang itu waktu itu kaget semua. Kaget, saya keluar. Saya sudah menduga kalau ini yang beres. Sampai ada teman saya yang nelfon dosen. Terus ada anak-anak lainnya itu laporan ke tetangga sebelah rumah, menceritakan kejadian yang terjadi. Terus akhirnya pihak kampus nggak mau mengambil resiko lagi, mungkin si kelompok cewek ini akhirnya dipindah, nggak ditidurkan di rumah lagi, ditidurkan di balai RW atau balai desa. Keesokan harinya ini udah rame soal temen yang kesurupan. Tapi tadi teman yang kesurupan itu gimana mas? Cewek? Maksudnya setelah dipindah dia tenang dulu atau memang masih sampai dipindah dia masih tetap teriak atau gimana? Oh enggak, habis teriak, habis banting pulpen dia nangis terus teriak. Habis itu pihak dosen datang bersama ada Pak Ustaz. Kan gitu. Iya, habis itu clear biasa lagi ya? Biasa, terus dipindah mereka, pindah ke balai RW itu. Keesokan harinya ini udah rame mas, banyak kelompok-kelompok lain yang mendengar. Ada teman saya yang kelompok lain itu juga tanya ke saya kejadiannya seperti apa. Saya waktu itu belum tahu memang kejadiannya seperti apa, soalnya setelah itu rapat itu langsung dibubarkan, kita kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan rapat sebelumnya belum selesai. Habis itu besoknya itu saya tanya ke teman saya yang mengalami kerasukan itu. Ternyata dia ngakunya dia itu kan bisa lihat tahu itu. Saya itu baru tahu itu juga. Dia cerita kalau jadi di ruang tamu lah, kita itu melingkar rapat, terus di samping sebelah sana itu ada kursi meja kayak ruang tamu, kursi meja. Terus di sebelah pojok sana itu ada kursi plastik. Bisa di ruang tamu itu ya? Iya, di posisinya itu dia ini natap kursi plastik tadi di depannya soalnya. Dia itu melihat ya, perempuan. Awalnya itu ya biasa saja mas, normal, cantik, yes, seperti manusia pada umumnya. Tapi dia sadar kalau itu memang manusia, bagus lah. Lama kelamaan itu tiba-tiba itu berubah jadi buruk, badannya mengeluarkan api. Nah, setelah mendapat cerita itu, kita kegiatan waktu itu kan saya ngisi di SD, itu
memberikan edukasi terkait kegiatan-kegiatan jurnalistik seperti itu. Itu besoknya ya? Iya, Besoknya. waktu hari itu setelah datang hari kedua berarti. Itu kasih kegiatan jurnalistik di situ. Habis itu sore kita balik. Setelah mendapat cerita dari teman saya itu, kan kebetulan Mas, tempat tinggal saya itu dekat dengan rumahnya Sekdes. Otomatis dia dikit banyak mungkin tahu kondisi perkampungan seperti apa di situ. Akhirnya setelah rame itu kan bahkan sampai warga-warga itu banyak. Akhirnya waktu malamnya itu Sekdes mampir ke tempatnya kita, ngobrol, kita kasih jajan-jajan. Terus saya memberanikan diri untuk tanya, memang rumah tersebut kanker atau bagaimana? Ternyata si Sekdes tersebut itu bercerita kalau dulunya itu rumah bekas gubernur. Jadi ceritanya entah itu lupa saya tahun berapa. Oh, di berita ada. Itu langsung saya cross check. Ada ini. Jadi setelah dapat info dari Sekdes, Iya. Mas Wendy sendiri cross check, Cross check. ditanya ya? Ada. Jadi ceritanya waktu itu menurut keterangan dari Sekdes itu nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba si perempuan ini dibakar sama suami. Informasi yang diterima, si suaminya ini agak kurang waras. Jadi waktu dibakar itu posisi si istrinya itu itu sempat dibawa ke rumah sakit tapi udah nggak tolong. Selamatkan ya? Iya. Si ibunya tadi. Terus rumah itu ternyata memang kosong. Nah, sewaktu saya datang kok bisa bersih, kenapa? Ternyata rumah tersebut dirawat sama tetangga yang ada di sini. Jadi tiap hari itu memang di lampu itu nggak pernah kalau malam ya dinyalakan. Ya seperti rumah pada umumnya, Mas. Cuma memang tempat itu nggak pernah ditinggali, nggak pernah ditinggali. Jadi emang kosong ya? Emang kosong. Selama mungkin beberapa tahun setelah kejadian pembunuhan itu hingga kegiatan KKN itu berapa ini? Sama Mas. Waktunya? Nggak ada jeda waktunya, 2018 juga kalau nggak salah. Seingat saya. Jadi Tahunnya sama. nggak sampai bertahun-tahun ya kosongnya ya? Seingat saya itu 2018 juga. Waktu saya cross check di berita itu ada beberapa media online yang mengulas kasus itu. Terus untuk si pelaku ini kurang tahu setelah melakukan pembakaran ini diproses hukum atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa ini kurang tahu sih. Si sekretaris desa itu juga tidak menerangkan. Itu yang kejadian awal. Waktu ada tambahan. Waktu temanku yang saya tadi kan bilang kalau tulis nah, itu ternyata waktu dia nulis itu setelah sebelum dipindah disadarkan ditenangkan oleh Ustadz tadi. Ustadz, itu tulisannya itu sempat saya lihat Mas. Jadi ada tulisan dia itu menulis gini, saya di sini cuma 1 minggu. Tolong jangan tanyakan. Nah itu banyak. Jadi itu tulisan dari temennya tadi itu Iya. kayak gitu ya? Iya, tak kira dia menulis itu saya kira ya mencatat poin-poin penting hasil rapat atau bagaimana. Ya kan notulensi. Ternyata bukan. Misalnya itu. Saya di sini cuma 1 minggu. Tolong jaga dalam kami. Nah, kemudian hari ketiga itu ada lagi Mas.
Gimana gitu? Tapi ini korbannya bukan temenku yang cewek, tapi ada lagi temenku cowok, satu kelompok juga sama saya. Nah, kita itu mengisi materi kegiatan apa dasar-dasar jurnalistik ke anak SD itu. Posisi SD-nya itu memang sedikit ya kurang. Terawat daerah pada saat itu juga 2018. Dan samping SD tersebut itu makam. Tapi SD-nya masih dipergunakan buat kegiatan belajar mengajar Mas ya? Waktu SD-nya? itu ya, waktu itu masih digunakan banyak juga siswanya. Cuma untuk sekarang SD-nya dipergunakan atau enggak kurang tahu. Kita mengisi kegiatan itu mulai pagi sampai sore. Sore ada satu momen itu tiba-tiba teman saya waktu mengisi materi di tengah-tengah itu dia merasakan pusing, mual. Pusing dan mual. Kemudian saya kira ya nggak enak badan Mas. Ada teman yang laporan ke dosen, akhirnya dijemput sama dosen, dibawakan motor. Waktu itu motor pun itu nyewa dari penduduk sekitar, udah kita sewa, udah kami sewa. Kemudian dibawa ke balai RW, ke balai desa itu tadi. Di situ ya dirawat lah Mas. Saya kira nggak enak badan atau gimana. Kemudian sorenya mau kita usai mengisi itu Mas, karena teman-teman SD udah balik kan. Dia sebelum teman-teman balik ini dia kembali ke SD. Kembali ke SD. Katanya udah enak. Sambil bawa motor yang jadi sarana kita seharian. Sampai SD itu kumat lagi. Akhirnya dia sampai nggak bisa bawa motor sendiri. Nah, karena lokasi desa kita paling jauh, otomatis waktu itu bonceng 3. Di bonceng 3, teman saya yang kurang enak badan ini ditaruh di tengah. Motor akhirnya dibawa ke meter dia. Habis itu dibawa kembali lagi untuk jemput satu-satu. Dibuat bolak balik. Waktu itu dia sama teman saya itu udah di rumah duluan kan. Terus yang kedua itu saya di bonceng 3 juga. Waktu itu teman saya yang satunya lagi mandi atau di dalam kamar kurang paham. Pokoknya teman saya yang kurang enak badan ini posisinya di ruang tamu. Dia tidur, tapi tangannya gini. Semedi ini ya? Kurang tahu, tangannya gini sambil merem. Nah, itu kan waktu-waktu menjelang maghrib. Di situ saya laporan ke rumahnya Pak Sekdes. Kan nggak jauh tadi kan? Rumahnya Pak Sekdes keluar. Kebetulan orangnya mau sholat maghrib juga. Akhirnya dia bilang ke anaknya, bilangnya iki tulung ono iki ono arek kebaturan, bilangnya seperti itu. Saya sendiri kurang paham artinya apa gitu ya, kebaturan gitu deh. Kebaturan. Akhirnya diteleponkan Pak Ustadz yang nolong beda lagi. Oh, beda lagi Ustadznya. Ya, jadi akhirnya Ustadznya ini datang disembuhkan, kasih teh hangat, saya dulu sudah enak. Pak Ustadz ini langsung balik. Nah, dia sepertinya masih sadar, udah sadar cuma masih diem aja. Pandangan kosong atau gimana? Pandangan itu yes linglung gitu ya mungkin ya. Gitu. Ternyata nggak lama lagi Mas. Sekitar mau isya kalau nggak salah itu kambuh lagi. Semedi lagi atau semedi lagi.
lagi namanya begini, kemudian laporan lagi ke sekdes itu, akhirnya ustadznya datang lagi ke sana. Si ustadz ini tadi akhirnya nyembuhin lagi. Terus kita setelah sembuh itu sempat nongkrong lama di situ. Tapi temannya tadi normal ya? Normal. Ngomong udah biasa ya? Udah, tapi ya agak linglung. Waktu disebut kedua itu ya masih linglung. Akhirnya si ustadz ini nongkrong sama kita. Di situ agak lama. Malam. Nongkrong terus cerita. Teman saya si R ini ketempelan. Ketempelannya dari SD tersebut. SD itu katanya teman saya ini nggak bisa jaga sikap sopan santun. Iya. Nah, itu ketempelan. Tapi si ustadz ini nggak menceritakan apa yang mengikuti saya, menempel saya ini. Tapi emang tadi temennya itu waktu di SD emang maksudnya sompral atau gimana gitu enggak ya? Enggak, kebetulan dia itu humoris menurut saya. Oh iya. Kalau bercanda ya mungkin ya. Ya saya rasa wajar sih. Tapi kalau saya nggak tahu atau di belakang saya mungkin dia sompral, saya kurang tahu. Tapi memang anaknya humoris. Terus gimana? Ya seperti itu, akhirnya sembuh. Ya sudah. Terus hari ke-4, ke-5, ke-6 itu sudah nggak ada, sampai bulan itu sudah nggak ada. Lalu kaget lah. Jadi memang untuk KKN itu memang dari hari pertama itu tadi hanya itu tadi yang hari kedua ya. Iya, seperti kayak sambutan atau bagaimana. Sedangkan Mas di kelompok lain itu nggak ada yang mengalami. Itu memang tadi yang menarik, memang ternyata yang rumahnya si yang ditempatin teman-teman perempuan tadi kan memang pernah ada kejadian itu. Iya. Si mbaknya temannya Mas Fendi tadi kan mungkin karena dia punya sixth sense juga ya, jadi melihat itu tadi ya. Melihat. Ini seperti itu. Waktu itu saya kan takut masalah kalau sama hal kayak gitu, kami takut sama. Waktu itu saya udah kayak takut banget. Saya itu sampai telepon orang tua. Saya ceritakan tentang kejadian itu, sampai saya browsing itu ketemu itu ya saya ceritakan juga. Kejadiannya itu masih tahun 2018, cuma bulannya saya lupa. Nanti saya Oke lah, nanti ya coba dicek-cek ya, mungkin pembunuhan tahun 2018 mungkin ya tadi ya untuk lokasinya ya. Ini ada cerita lagi Mas Fendi yang mau ingin disampaikan? untuk KKN itu saja sih. Baca ya. Baik, kawan milih, demikian cerita dari Mas Fendi mengenai kuliah kerja nyatanya di Tuban yang ternyata memang menyimpan suatu cerita yang tersendiri di rumah tempat teman-teman yang perempuan tadi itu tinggal. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.